Salam teman-teman, jangan lupa mandi dulu dan pakai baju yang rapi untuk mengikuti sekolah minggu ini. Bye-bye. Teman-teman tidak boleh sambil tiduran dan main-main ya saat beribadah sekolah minggu. Bye-bye. Teman-teman harus semangat dan sungguh-sungguh ya selama ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang Kakak Grace dan Kak Mora siap memuji dan menyembah Tuhan bersama adik-adik di rumah. Yesus yang kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku tebus dosaku. Dari terbitnya matahari
glory, puji Tuhan. Katakan glory, 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 glory. Haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Amin. Aku disayang Tuhan. Siapa sih? Aku diangkat jadi anak. Amin. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, tunjuk teman yang ada di rumah. Kamu disayang Tuhan. Kamu diangkat jadi anaknya. Kamu disayang Tuhan. Sayang, 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 disayang. Katakan kita disayang Tuhan. Disayang Tuhan. Kita diangkat jadi anaknya. Kita disayang Tuhan. Kita disayang Tuhan. Kita disayang Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang luar biasa baik buat kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bisa merasakan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami bisa memuji Tuhan. Kami bisa menyembah Tuhan. Kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Bapa, biarlah setiap pujian dan penyembahan kami naikkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Inilah kami anak-anak Tuhan yang cinta mati-matian sama Tuhan. Biarlah Tuhan pakai generasi kami jadi generasi yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never, sing like never before. Oh
Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak percaya kita semua kabarnya luar biasa di dalam Tuhan ya. Nah, hari ini kita mau dengar firman Tuhan adik-adik. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, kakak mau tanya-tanya dulu sama kalian. Di sini, siapa yang masih rajin doa? Angkat tangannya. Yang masih rajin baca firman Tuhan, yang masih rajin ibadah sama Tuhan, angkat tangannya. Wah, luar biasa. Kita semua rajin ya beribadah sama Tuhan. Bagus. Harus segitu adik-adik. Karena hari-hari ini, seperti kita tahu bersama, hari-hari ini lagi ada yang namanya COVID-19. Nah, waktu hari-hari ini kita harus lebih dekat sama Tuhan adik-adik. Karena kalau kita dekat sama Tuhan, kita beribadah sama Tuhan, kita rajin berdoa sama Tuhan, maka kita pasti akan aman dalam lindungan Allah. Ya, karena hari-hari ini kita nggak bisa jauh-jauh dari Tuhan adik-adik. Bahkan sampai kapanpun kita harus dekat sama Tuhan. Jadi kakak mau kasih pesan buat kalian, jangan pernah berhenti untuk beribadah sama Tuhan. Kita harus rajin berdoa sama Tuhan, kapanpun, dimanapun. Oke adik-adik? Ya, tetap semangat ya berdoa sama Tuhan, beribadah sama Tuhan. Pokoknya harus rajin memuji dan menyembah Tuhan. Biar kita semua sama-sama dilindungi sama Tuhan. Nah, kakak mau tanya juga nih. 2 minggu yang lalu, masih ada yang ingat nggak firman Tuhan? Lupa ya? Oh, ada yang ingat tapi ada yang lupa. Nah, 2 minggu yang lalu itu firman Tuhannya menceritakan tentang Stefanus ya. Yang ingat luar biasa. Luar biasa. Berarti kalian benar-benar memperhatikan firman Tuhan. Nah, Stefanus itu adalah orang yang sangat cinta sama Tuhan adik-adik. Bahkan sampai akhir hidupnya Stefanus tetap memberitakan firman Tuhan. Itu patut diteladani oleh kita semua adik-adik. Ya. Nah, yang kedua, minggu lalu. Siapa yang masih ingat khotbah minggu lalu? Ada yang ingat? Ya, yang ingat bener banget. Minggu lalu khotbahnya tentang Samuel. Nah, Samuel itu adalah nabi yang mendengar suara Tuhan. Dia masih kecil awal mulanya, tapi karena dia adalah nabi yang cinta banget sama Tuhan, makanya dia bisa mendengar suara Tuhan. Walaupun awalnya dia sempat bingung, siapa sih yang panggil dia? Nah, tapi akhirnya waktu itu dikasih tahu, kalau kamu dengar suara itu lagi, nah maka kamu harus jawab, iya Tuhan. Nah, akhirnya Samuel benar-benar bisa dengar suara Tuhan. Di sini siapa yang mau bisa dengar suara Tuhan? Semuanya pasti ya. Oh, kakak juga mau dengar suara Tuhan. Kenapa? Karena kalau dengar suara Tuhan enak banget adik-adik. Kita bisa ngerti apa maunya Tuhan. Nah, kakak juga berdoa kita semua bisa benar-benar makin cinta sama Tuhan. Sampai kapanpun, bahkan kita bisa dengar suara Tuhan. Walaupun umur kita masih muda, walaupun kita masih kecil. Ya adik-adik, nah itu sedikit flashback ya tentang minggu yang lalu. Berarti kalian luar biasa nih. Nah, hari ini kita mau beribadah sama Tuhan dengan cerita yang baru. Hari ini ada yang mau tahu ceritanya tentang siapa? Penasaran? Hari ini pokoknya ceritanya nggak kalah luar biasa dari yang minggu lalu. Tapi sebelum itu, yuk sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa ada sebagaimana kami ada. Kami percaya ini semua hanya karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami mau beribadah. Tuhan berkati hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau urapi, bila Roh Kudus menjamah,
agar setiap firman yang hamba-Mu sampaikan bagi adik-adik itu semua berasal daripada Tuhan, dan semuanya bisa tersampaikan dengan baik dan benar ya Tuhan. Dan juga buat adik-adik yang mendengarkannya Tuhan, hamba berdoa biarlah mereka semua dapat fokus dengan firman Tuhan, dan mereka semua dapat diberkati, bahkan mereka juga bisa melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Yang percaya katakan amin. Nah, oke, kita udah berdoa dan kita juga udah dengar sedikit cerita tentang minggu lalu, kisah tentang Stefanus, tentang siapa habis itu? Samuel. Nah, hari ini kita mau dengar tentang Yesaya. Nah, adik-adik, karena hari-hari ini kan ibadah kita di rumah, ya kan? Tapi kakak percaya walaupun ibadah kita di rumah, kita tetap semangat ya. Ya, berdoa aja lah. Suatu hari nanti kita akan segera mulai lagi ibadah di gereja. Amin, ya kan? Tapi hari ini karena kita semua banyak ibadah di rumah, dan juga yang bekerja, papa mama contohnya, semuanya kan work from home ya, namanya kerja dari rumah. Jadi segala sesuatu dikerjakan dengan laptop, dengan pakai internet, ya kan. Nah, jadi hari ini juga firman Tuhannya kita akan menggunakan laptop. Nah, adik-adik emang nggak bisa lihat, tapi nanti ada kakak sekolah minggu juga yang ada sama kakak. Dia emang orangnya luar biasa. Orangnya luar biasa, dipakai Tuhan juga adik-adik. Dia seorang editor yang luar biasa di sekolah minggu GBPTC. Namanya Kak Jeffrey. Dia di belakang layar, tapi pemakaian Tuhan luar biasa buat dia. Ya Kak Jeffrey ya? Ya, percaya aja deh. Pokoknya Kak Jeffrey itu dipakai Tuhan luar biasa. Nah, hari ini kakak mau pakai laptop. Memang sih, sekarang gambarnya belum ada nih. Tapi nanti ya Kak Jeffrey bakal buat gambarnya mantep pokoknya. Oke adik-adik. Nah, hari ini cerita tentang Yesaya. Yesaya itu siapa sih? Nah, Yesaya itu adik-adik adalah nabi yang melihat kemuliaan Tuhan. Nah, cerita firman Tuhan hari ini diambil dari Alkitab. Jadi hari ini dan hari-hari yang kemarin bahkan semuanya dari firman Tuhan adik-adik. Nah, firman Tuhan dari Yesaya ini diambil dalam Yesaya 6 ayat 1 sampai 13. Nah, tapi hari ini kita mau dengar cerita firman Tuhan. Kakak akan cerita lewat gambar adik-adik. Nah, jadi judulnya adalah Pemanggilan Yesaya, Generasi yang Melihat Kemuliaan Tuhan. Wah, luar biasa ya. Yesaya itu bisa melihat kemuliaan Tuhan adik-adik. Jadi Yesaya itu dipanggil sama Tuhan. Nah, mau tahu ceritanya lebih lanjut, kita ke next slide ya. Nah, jadi Yesaya itu pada zaman dulu orang-orang Israel nih adik-adik, di zamannya Yesaya hidup, Yesaya itu adalah orang yang dipakai Tuhan. Tapi sebelum kita lanjut ke cerita yang tadi kakak bilang, kakak mau cerita dulu sedikit mundur. Kakak mau cerita tentang zamannya Yesaya ini sebelum dia melihat kemuliaan Tuhan. Nah, Yesaya ini hidup di antara orang-orang Israel. Orang-orang Israel ini adalah orang-orang pilihan Tuhan adik-adik. Tapi walaupun orang Israel adalah orang-orang pilihan Tuhan, mereka itu hidup dalam dosa adik-adik. Nah, waktu mereka hidup dalam dosa, mereka itu melupakan semua yang telah Tuhan lakukan untuk mereka. Dan mereka itu lebih suka melakukan apa yang menjadi keinginan mereka. Mereka itu lebih suka berbuat dosa dibanding dengar perintah Tuhan. Bahkan mereka juga lebih suka berdoa kepada dewa-dewa palsu adik-adik. Mereka nggak suka berdoa sama Tuhan. Adik-adik bayangkan betapa jahatnya bangsa Israel waktu zaman Nabi Yesaya itu hidup. Nah,
Tadi kan kakak sempat tanya kan, siapa yang suka berdoa? Siapa yang suka menyembah Tuhan? Siapa yang suka beribadah di rumah bersama keluarganya? Ada mesbah doa, ya kan? Mesbah keluarga. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik, walaupun masih kecil, tapi kita harus setia sama Tuhan. Kita harus setia berdoa, setia beribadah, setia memuji, menyembah Tuhan. Berapa tuh? Udah berapa? Udah setia berdoa, beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Pokoknya semua hal yang menyenangkan Tuhan, kita harus rajin adik-adik. Nggak boleh malas untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kenapa? Tuhan tuh cinta banget sama kita. Jadi kita nggak boleh hidup kayak orang-orang yang hidup di zaman Nabi Yesaya. Waktu itu orang Israel adalah orang yang sangat dikasih Tuhan. Orang Israel adalah bangsa pilihan Tuhan adik-adik. Tapi yang tadi kakak bilang, ceritanya menceritakan orang-orang Israel itu nggak suka sama perintah Tuhan. Kalau Tuhan suruh kamu itu harus menyembah Tuhan, mereka malah berbuat dosa. Mereka malah lebih suka mabuk-mabukan. Mereka lebih suka untuk bermain judi, ya kan? Mereka lebih suka untuk pesta pora. Mereka lebih suka untuk berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, Tuhan gak suka sama orang-orang yang kayak gitu adik-adik. Tapi Tuhan suka kita semua mau mengerti firman Tuhan. Bahkan kita harus melakukan perintah Tuhan. Karena Tuhan lebih suka orang yang memperhatikan firman Tuhan dibanding orang-orang yang hanya sekedar mendengar firman Tuhan tapi nggak melakukan firman Tuhan. Nah, makanya Tuhan memilih Nabi Yesaya. Nah, itu ceritanya waktu Yesaya hidup di antara orang-orang yang kenal Tuhan adik-adik, tapi mereka gak cinta sama Tuhan. Nah, oke, kita lanjut dulu slide berikutnya. Nah, akhirnya karena bangsa Israel waktu itu hidupnya sangat jauh dari Tuhan, akhirnya Tuhan memilih seorang utusan. Namanya siapa? Samuel. Kok Samuel sih? Itu cerita minggu lalu yang dibawain sama Kamonik. Siapa namanya? Yohanes. Bukan Yohanes adik-adik. Kan tadi kakak udah ngomong, masa kalian lupa? Siapa? Iya, yang jawab Yesaya. Bener, Nabi Yesaya. Fokus ya adik-adik. Nabi Yesaya adalah orang yang dipilih Tuhan pada zaman itu. Pada saat orang-orang Israel nggak suka menyembah Tuhan, nggak suka melakukan perintah Tuhan, Tuhan memilih Nabi Yesaya. Siapa adik-adik? Nabi Yesaya. Nah, di cerita, kembali ke laptop ya. Layarnya ada banyak kakak nih. Ada layar di laptop, ada layar di TV juga. Nah, Tuhan memilih seorang utusan Nabi Yesaya untuk memberitahu orang-orang Israel berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Tuhan. Nah, Tuhan memilih Nabi Yesaya untuk menyampaikan perintah Tuhan, yaitu apa? Pertama, berhenti berbuat dosa, dan kedua, mereka harus kembali kepada Tuhan. Oke. Nah, akhirnya Tuhan memilih seorang pria bernama Yesaya untuk menyampaikan pesan ini. Nah, Yesaya adalah orang yang mencintai Tuhan. Dan Yesaya ini sedih untuk orang Israel adik-adik. Yesaya ini gak mau orang-orang Israel itu melakukan dosa setiap hari. Nah, akhirnya Tuhan menunjukkan kemuliaannya pada Yesaya dan mengutusnya. Nah, jadi adik-adik, waktu itu karena bangsa Israel kenal Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan perintah Tuhan, makanya Tuhan pilih Nabi Yesaya untuk menyampaikan firman Tuhan. Untuk apa tadi? Pertama, mereka harus berhenti berbuat dosa, ya,
Yang kedua, kembali kepada Tuhan. Ini penting, dua hal ini adik-adik. Dari kecil kita harus belajar mengerti firman Tuhan. Kalau kita berbuat dosa, kita harus cepat-cepat ingat, oh ya, Tuhan gak suka kalau kita berbuat dosa. Tuhan mau kita berhenti pertama berbuat dosa. Dan yang kedua apa adik-adik? Kembali kepada Tuhan. Cepat-cepat cari Tuhan. Datang sama Tuhan. Nah, nih, kembali lagi ke cerita ya. Nabi Yesaya, Tuhan pilih dan Tuhan mengutusnya. Nah, slide berikutnya. Dalam mimpi ini, Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahtanya. Jadi, dalam mimpi, Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahtanya adik-adik. Jadi, Yesaya bertemu sama Tuhan lewat mimpi. Nah, ternyata di atas tahtanya itu, Tuhan bersama dengan malaikat di sekelilingnya. Wah, jadi ada malaikat yang melayani Tuhan bersama dengan Tuhan ya di atas tahtanya. Dan dalam mimpi itu Tuhan berbicara dengan suaranya yang begitu keras. Kemudian seorang malaikat mendatangi Yesaya dan menyentuh bibirnya dengan bara api. Ini berarti dosa Yesaya diampuni. Kemudian dalam mimpi itu Tuhan bertanya, siapa yang akan saya kirim? Siapa yang akan saya pilih untuk memberitahu orang-orang Israel pesan saya? Nah, jadi dalam mimpi itu Yesaya dosanya sudah diampuni. Waktu itu malaikat datang menyentuh bibirnya dengan bara api. Habis itu Tuhan bertanya, siapa yang akan saya kirim? Nah, siapa yang akan pergi kepada saya untuk memberitahu orang-orang Israel pesan saya? Dalam kisah ini, dalam firman Tuhan, Tuhan bertanya adik-adik, siapa yang akan saya utus? Siapa yang akan membawa pesan saya? Nah, kalau kakak mau tanya, adik-adik, siapa yang mau menyampaikan firman Tuhan di sini? Ya, 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 1000 orang. Wah, luar biasa. Semuanya mau ya pasti ya. Ya, kita semua harus mau menyampaikan firman Tuhan. Tapi pertanyaannya, nah, siapa adik-adik? Tuhan bertanya nih sekarang, apakah Yesaya mau atau enggak? Nah, kita lihat ya. Lihat ke slide berikutnya. Ternyata di cerita selanjutnya menceritakan Yesaya menjawab, ini aku, kirimkan aku. Yesaya menjawab. Nah, ternyata Yesaya mau menyampaikan pesan Tuhan adik-adik yang tadi kakak bilang, untuk kembali kepada Tuhan, untuk berhenti berbuat dosa. Apa adik-adik? Yang pertama berhenti berbuat dosa. Kedua, kembali kepada Tuhan. Yesaya mau menyampaikan pesan Tuhan. Nah, dan sebenarnya adik-adik, ini tugas yang sulit jawab Tuhan. Ya, tapi Yesaya karena cinta sama Tuhan, Yesaya mau. Nah, kita harus lihat nih, Yesaya tuh saking cintanya sama Tuhan, sekalipun sulit, Yesaya mau untuk menyampaikan pesan Tuhan. Kita harus ikutin nih model yang kayak gini adik-adik. Model kayak Yesaya. Sekalipun sulit, tetapi Yesaya tetap mau. Nah, adik-adik harus ingat ya, firman Tuhan harus kita sampaikan kepada teman-teman kita, kepada orang-orang, kepada papa mama. Boleh juga kita ingatkan, Pak, Ma, ayo kita harus baca firman Tuhan. Pak, Ma, kita belum berdoa hari ini, kita belum mesbah keluarga, yuk kita berdoa hari ini. Kita harus sampaikan dengan kasih adik-adik, dengan kasih kita sampaikan kepada teman kita. Kamu nggak boleh berantem, kamu nggak boleh bohong. Walaupun nanti mungkin teman-teman kita bakal bilang, kamu Gerald
ya kan? Atau kamu Jacqueline ngomong apa sih? Apaan sih kamu? Nah, mungkin mereka ya bakal gak senang sama kita karena kita nasihatin mereka firman Tuhan terus. Tapi kita harus berani dan kita harus mau menyampaikan firman Tuhan sekalipun gak enak untuk didengar sama teman-teman kita. Tapi kita harus berani adik-adik. Harus apa? Berani ya. Gak apa-apa. Yang penting kita cinta sama Tuhan. Tuhan cinta sama kita. Itu luar biasa. Nah, adik-adik, ya dalam cerita itu juga diceritakan orang-orang tidak mau mendengarkan. Ya kan? Tuhan bilang ini tugas yang sulit. Jawab Tuhan, ya saya mau, tapi ini tugas yang sulit. Orang-orang tidak mau mendengarkan. Orang-orang Israel tuh gak suka perintah Tuhan adik-adik. Kalau dikasih tahu dosanya, mereka itu wah kayaknya apaan sih dosa. Mereka nggak senang gitu kan, firman Tuhan, ini dosa itu dosa. Wah, mereka tuh merasa nggak nyaman kalau disampaikan firman Tuhan. Makanya Tuhan bilang ini sulit, jadi saya akan menghukum mereka. Kisahnya kayak gitu adik-adik dalam firman Tuhan. Tapi saya juga akan memberi Anda pesan harapan. Ya, tetapi walaupun Tuhan waktu itu akan menghukum orang Israel, tapi Tuhan bilang tetap akan ada harapan buat mereka. Nah, dan Tuhan tidak akan menghukum mereka selamanya. Jadi kalau mereka mau berbalik kepada Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan gak akan hukum kita adik-adik. Jadi kalau kita berbuat dosa, tapi kita mau berbalik sama Tuhan, kita nggak mau berbuat dosa itu lagi, kita nggak mau bohong lagi, kita nggak mau melawan orang tua lagi, kita nggak mau kasar lagi sama kakak atau sama adik. Nah, Tuhan pasti akan berkati hidup kita adik-adik. Kita akan lihat, kita waktu belajar, Tuhan akan berikan hikmat kita untuk mengerti pelajaran yang kita pelajari. Adik-adik di sini siapa yang punya cita-cita? Nah, semuanya pasti punya ya cita-cita, atau bisa dibilang kalian pengen jadi apa waktu gede nanti? Ada yang jadi dokter mungkin ya, atau ya bener ya jadi dokter ya, jadi pilot, polisi. Kalau yang enggak Kak Jeffrey ya yang jawab enggak. Ya pokoknya apapun itu, kalian pasti punya cita-cita. Nah, kakak mau kasih tahu, kalau kalian punya cita-cita, kalian harus kejar cita-cita kalian. Tetapi satu hal yang akan mau pesan, jangan berbuat dosa. Nah, karena kalau adik-adik berbuat dosa, maka adik-adik akan sangat sulit mencapai cita-cita adik-adik. Tapi kalian harus rajin berdoa dan belajar. Kenapa? Karena kalau adik-adik rajin berdoa dan belajar, Tuhan pasti akan pimpin adik-adik untuk dapat menggapai cita-cita adik-adik. Ingat nih pesan kakak, kalau kita cinta sama Tuhan, Tuhan pasti akan berikan apa yang menjadi keinginan hati kita. Asalkan kita cinta sama Tuhan, Tuhan pasti akan kasih tahu panggilan Tuhan untuk hidup kita apa. Ya adik-adik, jadi ingat itu, kita harus rajin berdoa sama Tuhan. Nah, dan jangan berbuat dosa, harus kembali sama Tuhan. Maka Tuhan tidak akan menghukum kita, Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Ingat pesan ini adik-adik, sekalipun kalian masih kecil, tapi kalian harus tanamkan di hati kalian. Kalian ini kayak baju ini ya, kebaca gak sih? Kalian ini from God to God. Kalian ini dari Allah untuk Allah. Jadi segala sesuatu yang adik-adik buat hari ini, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik. Nah, jadi adik-adik, kita udah mau selesai nih ceritanya. Poin yang paling utama adalah waktu Tuhan bilang ini tugas yang sulit, tetapi Yesaya bilang, aku mau Tuhan, aku mau menyampaikan firman Tuhan sekalipun ini sulit. Dan akhirnya Tuhan bilang, oke, Tuhan akan mengampuni dosa bangsa Israel. Tuhan akan berikan harapan asalkan mereka bertobat dan kembali. Oke, kita lihat cerita selanjutnya. Ini cerita terakhir. Ya, sedih ya, tapi
kita harus udahan dulu nih kisahnya. Nah, makanya fokus adik-adik, fokus. Kakak akan sampaikan firman Tuhan ini sebagai penutup. Di ceritanya dikatakan, keesokan harinya Yesaya mulai memberitahu orang-orang apa yang Tuhan katakan. Nah, jadi hari demi hari, Yesaya tuh rajin, semangat menyampaikan firman Tuhan. Yesaya datengin orang-orang, di jalanan, di toko-toko, di rumah-rumah, mungkin kayak gitu ya berarti ya. Pokoknya hari demi hari Yesaya ketemu orang, Yesaya bertemu sama orang, Yesaya mengatakan kepada orang-orang tentang berita sedih. Dikatakan, kamu telah berdosa. Yesaya ngomong kayak gitu adik-adik. Tuhan akan menghukummu. Berhenti berbuat dosa dan taatilah Tuhan. Nah, kenapa Yesaya begitu semangat untuk mengatakan kepada bangsa Israel berhenti berbuat dosa? Karena Yesaya sangat mencintai bangsa Israel. Dan Yesaya sangat mencintai Tuhan juga. Makanya Yesaya rela untuk pergi ke orang-orang Israel, sekalipun orang-orang Israel mungkin gak akan suka dengan apa yang Yesaya katakan. Tapi karena Yesaya gak mau bangsa Israel binasa, makanya Yesaya memberanikan diri untuk menyampaikan firman Tuhan, yaitu bertobat dan taatilah Tuhan. Nah, hari-hari ini teman-teman, adik-adik semuanya, kita harus menyampaikan firman Tuhan yang paling penting. Di hari-hari ini Tuhan udah mau datang kedua kali adik-adik. Dan COVID-19 ini, pandemi corona ini, kalian dengarkan berita, ini terjadi di seluruh dunia, global, Indonesia, bahkan juga udah banyak yang terkena COVID-19. Nah, makanya kita juga harus rajin adik-adik untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk sampaikan bahwa kita harus bertobat, kita harus berhenti berbuat dosa, agar Tuhan tidak menghukum kita dan kita binasa. Adik-adik, kita harus benar-benar mengerti firman Tuhan, dan kita harus melakukan firman Tuhan. Yesaya, dia pergi memberitakan firman Tuhan. Dia katakan berhenti berbuat dosa, taatilah Tuhan. Sekalipun ada juga orang-orang yang tidak kembali kepada Tuhan, sebaliknya mereka tertawa dan mengolok-olok Yesaya. Mereka pokoknya bilang, apaan sih firman Tuhan? Gak penting. Gue lebih suka hidup senang-senang. Gue gak mau ibadah, gue gak mau doa. Walaupun ada orang-orang kayak gitu adik-adik, Yesaya menyampaikan firman Tuhan. Pokoknya buat Yesaya, diterima atau gak terima, tetap Yesaya menyampaikan firman Tuhan. Karena apa adik-adik? Yesaya tahu pesan Tuhan harus disampaikan. Nah, itu kita harus ingat adik-adik. Pesan Tuhan harus disampaikan. Nah, seperti kata gembala kita, Pak Niko, ya kan? Kita harus menyelesaikan amanat agung. Didengar atau nggak dengar oleh orang-orang, kita harus menyampaikan pesan Tuhan. Nah, hari ini tentang Nabi Yesaya, tadi kan kakak bilang dua hal yang penting apa? Yang pertama, bertobat. Yang kedua, berhenti berbuat dosa. Nah, jadi adik-adik, kita harus benar-benar mengerti maunya Tuhan. Tuhan gak mau kita berbuat dosa, dan Tuhan mau kita kembali kepada Tuhan. Ayo adik-adik, hari-hari ini, kalau kita ada yang juga udah mulai malas baca Alkitab, malas berdoa, malas beribadah sama Tuhan, ayo kakak mau ajak kita berbalik sama Tuhan. Kita berhenti berbuat dosa. Kita nggak mau berantem lagi sama teman kita. Kita nggak mau musuh-musuhan lagi sama teman-teman kita. Kita nggak mau males-males lagi. Kita nggak mau berbohong lagi sama papa mama. Kita mau mengasihi kakak adik kita, teman-teman kita semuanya. Ya adik-adik, janji ya, kita harus lebih cinta sama Tuhan, karena Tuhan juga cinta sama adik-adik. Nah, jadi hari ini ceritanya tentang Yesaya sudah selesai adik-adik. Nah, intinya adalah apa? Intinya adik-adik, hari-hari ini
jadilah generasi yang melihat kemuliaan Tuhan. Kalian harus bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dan di balik kemuliaan Tuhan itu, Tuhan juga punya pesan buat kita, yaitu kita harus menyampaikan firman Tuhan. Gak peduli orang mau dengar atau gak dengar, kita sampaikan dengan berani adik-adik. Yang pertama, kakak gak akan capek-capek mengulang untuk terakhir kalinya ya. Hari ini kakak mau sampaikan berhenti berbuat dosa. Yang kedua, berbalik sama Tuhan. Oke, amin. Firman Tuhan sampai di sini. Dan kakak berdoa supaya kita semuanya makin rajin berdoa sama Tuhan, makin rajin ibadah sama Tuhan, apapun yang terjadi adik-adik. Dan ingat, jangan lupa sampaikan kepada teman-teman kita juga, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, kalau kita harus makin cinta sama Tuhan. Oke, adik-adik, hari ini firman Tuhan udah selesai, tapi kakak berdoa supaya kita semua bisa dipimpin oleh Roh Kudus untuk kita bisa melakukan firman Tuhan. Ya, kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pesan Tuhan melalui Nabi Yesaya yang sudah kami dengarkan. Tuhan, hari ini ajar kami Tuhan, untuk kami dapat melihat kemuliaan Tuhan, untuk kami dapat menyampaikan pesan Tuhan bagi teman-teman kami, bagi keluarga kami Tuhan, dan bahkan bagi orang-orang dimanapun mereka berada Tuhan, yang bahkan kami belum kenal sekalipun Tuhan. Kami mau diutus sama Tuhan. Seperti Engkau Tuhan memilih Nabi Yesaya, kami juga mau Tuhan, adik-adik semua di sini Tuhan mau melayani Tuhan. Kami mau menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pakai kami Tuhan. Tuhan pakai adik-adik yang ada ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biar kami semua dapat menyelesaikan amanat agung, menyampaikan pesan Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan, biarlah banyak orang yang bertobat Tuhan. Dan kami berdoa bahkan bangsa Indonesia Tuhan dapat menerima lawatan Tuhan, belas kasihan Tuhan nyata dan turun atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami dan memberkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau semakin cinta sama Tuhan hari demi hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah selesai beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, sampai di sini cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, sampai jumpa. Happy Sunday. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sekelilingmu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah Engkau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu.
singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal aku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Stay healthy. God bless you. Bye-bye. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini siapkan hati kita, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas adik-adik semua, memberikan kemenangan, keberhasilan, kekuatan, kesehatan yang sempurna mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput adik-adik semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.